Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yeskiel merumuskan firman Tuhan. Jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan dan melakukan keadilan dan kebenaran, dikatakan kedurhakaannya tidak akan diingat-ingat, tetapi kebaikannya. Sebaliknya, orang baik yang meninggalkan kebaikannya dan berbuat yang fasik, dia akan diingat-ingat kefasikannya. Bapak saudara sekalian, dan ajaran Tuhan Yesus Kristus untuk berdamai. Berdamailah dahulu dengan saudaramu dan kembalilah mempersembahkan persembahanmu. Kita seringkali mengatakan, untuk memaafkan iya, tetapi untuk melupakan tidak. Dan ajaran Tuhan mengajak kita supaya kita membangun pertobatan yang sedalam-dalamnya, yakni dari dalam hati kita. Tidak hanya sekedar kebutuhan relasi di luar saja, tetapi menjadikan persahabatan persaudaraan yang sungguh-sungguh. Bagaimanakah kita juga di situ mewartakan kasih Tuhan kepada sesama, kepada orang-orang yang kita jumpai, pada keluarga kita masing-masing. Bahwa dalam kasih yang kita buat, yang kita lakukan, menunjukkan bagaimanakah kita beriman yang sesungguhnya. Orang-orang Farisi menaati tata tertib peraturan dengan baik, demikian juga para ahli Taurat. Tetapi dikatakan mereka hanya menghidupi bagian luar. Kita diajak untuk sampai pada menghayatinya dalam hati kita sebagai suatu bentuk menanggapi kasih Tuhan yang tiada batas yang diberikan dalam kehidupan kita ini. Supaya dengan demikian kita pun masuk dalam kesatuan jajaran kasih Tuhan yang mengingat-ingat, yang menghidupi dan menjalankan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk mewujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.